Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tommy Patria Edwardi dalam program Jelajah Patria TV. Hari ini saya berada di lokasi zona 2 TPU Jombang Rawalele, di mana tempat banyak dimakamkan para syuhada warga masyarakat yang terkena COVID dimakamkan di sini. Dan saya melihat setiap hari banyak sekali warga masyarakat satu demi satu datang dengan menggunakan ambulan dimakamkan di sini. Dan seperti apa tempat makam ini dan bagaimana cara pengelola menghadapi sohibul musibah dan bagaimana cara mengelola makam ini, karena memang di seberang sana sudah ada makam zona 1, yang ini adalah zona kedua yang setelah perluasan dilakukan, dan kita akan telisik lebih jauh suasana di lapangan, suasana di makam, dan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang bertugas di sini. Dan kebetulan hari ini saya akan menemui seorang sahabat yang setiap hari berada di tengah-tengah makam untuk mendoakan para keluarga-keluarga yang menemani, mendampingi jenazah untuk dimakamkan di sini. Dan kita akan ke sana, kebetulan beliau sedang melakukan doa untuk mendoakan para ahli kubur. Baik, kita lanjut saja langsung ke lokasi tempat di mana dimakamkan para syuhada kita. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ذكرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك الله تعالى عن كل ساداتنا وصحب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نخص خصوصا إلى عبدك الفقير بابا عبد الحليم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم نور قبره بنور لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Warahmatullahi Pak Ustadz? Alhamdulillah Sehat? walafiat. Alhamdulillah. Pak Tommy apa kabar? Sedang apa Pak Ustadz? Sehat aja. Ya, sedang doa untuk almarhum Bapak Abdul Halim. Amin. Kebetulan keluarganya jauh, kemudian menitipkan pesan ke saya untuk hari ini, hari Jumat, mendoakan beliau. Amin. Insyaallah. Sehat selalu Pak Ustadz ya. Insyaallah. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Alhamdulillah. Pak Ustadz, jangan lama kita belum ketemu jumpa lagi. Betul Pak. Betul. Jadi izin Pak Ustadz, kita bincang-bincang sejenak. Monggo tentang silakan. Makam Siap. zona kedua ini. Ya. Tentang suka duka Pak Ustadz berada di makam Jombang Rawalele ini Pak Ustadz.
Ya. Tapi mungkin lebih baik kita Sambil jalan aja sambil ya. santai, Pak Ustadz. Kita selesai doa. Iya, Pak Tommy. Ini jadi makam yang akan Ya. yang baru nih, Pak Jadi Ustadz. setelah ini, Ya. kemudian nanti ada jenazah lagi datang, sebelahnya kita makamkan. Oh, sebelahnya. Iya. Nanti belum rapi nih ya kalau Belum rapi, nanti kita rapihkan terlebih dahulu. Biasa kan ngukur peti dulu. Ya, sesuai dengan petinya. Sesuai dengan petinya. Kan ada peti yang agak kecil, ada yang lebih besar. Jadi kita melihat peti yang datang ukurannya seberapa. Tapi biasanya pakai tenaga manusia atau pakai beko? Untuk penggalian, kebetulan karena memang Tanahnya ya. tanahnya Padat sekali ya. padat, dan kemudian memang yang datang itu kadang-kadang Cepat 2, sekali. kadang 3. Banyak. Jadi mau tidak mau kita harus Ya. pakai alat penggali mesin ya, ya beko ya, Ya. seperti itu. Baik, Pak Ustadz, kita cari tempat yang lebih santai, Baik, kita mari ngobrol-ngobrol. Pak Tommy, Ayo, mari, Pak. mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Tommy Patria Edwardi, dan kali ini saya berada di tengah-tengah makam zona 2 yang bertempat di Rawalele, Jombang, Kecamatan Ciputat. Dan kalau tadi saya sampaikan bahwa saya akan bertemu dengan seseorang yang setiap hari menemani keluarga-keluarga yang sedang berduka. Dan saya biasa mengenal beliau sebagai sosok yang memberikan banyak masukan kepada kita, memberikan banyak nasihat-nasihat. Biasa saya mengenal beliau dengan nama Muhammad Amin, yang masyarakat sini biasa memanggilnya Kang Amin. Silakan Kang Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Patria TV dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua. Insya Allah kita terus berupaya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Amin. Dan mudah-mudahan sahabat saya Pak Tommy Amin. serta seluruh kru Patria TV senantiasa diberikan Amin, amin, kesehatan. Sehat selalu Pak Ustadz. Amin. Tapi keadaan sekarang Pak Ustadz lagi sehat ya? Alhamdulillah, moga-moga Allah kasih kesehatan terus Pak. Pak Ustadz, ada yang saya ingin sampaikan dan ingin bertanya. Baik. Mohon sekiranya Pak Ustadz bisa memberikan saran, masukan kepada kita Insya Allah. dan pemirsa sahabat Patria TV dimanapun berada. Baik. Dengan kehadiran kita di tengah-tengah makam ini, bukan kita mau menyombongkan diri, bukan kita kemudian mengambil manfaat, tapi lebih kepada bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga-keluarga, apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan di sini, berada di tengah-tengah, sehingga kita merasa masuk ke dalam bagian dari yang sedang berduka ini. Mangga silakan Pak Ustadz diberikan sambutannya. Baik. Sahabat-sahabat Patria TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebetulan saya bertugas di TPU Jombang, dari mulai TPU Jombang zona 1 hingga saat ini sudah pindah ke zona 2 dikarenakan penuh Pak di sana ya. Saya bertugas di sini jika keluarga sahibul musibah meminta untuk dibimbing atau dipimpin sholat jenazah sampai mengantarkan ke liang kubur, ke pemakaman, sampai doa selesai ya. Selama 1 tahun lebih saya berada di pemakaman ini Pak. Dan alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Kita memakai prokes ya, protokol kesehatan tetap. Kalau dibilang sedih setiap hari saya itu hampir menemui
peristiwa Hmm. yang luar biasa Ya. Pak Tommy. Banyak yang meninggal ya. Banyak yang meninggal, tiap hari kita dikasih nasihat sama Allah. Iya. Kata Nabi, kafa bil mauti wa'idhah. Cukup dengan kematian adalah sebagai nasihat Nasihat bagi buat kita. kita. Saya bersyukurnya di situ. Hmm. Setiap hari dikasih nasihat oleh Iya. Allah. Iya. Tapi sedih juga bersyukur. Sedih melihat kesedihan Iya. masyarakat, ada keluarganya, orang tuanya, anaknya, ayahnya, ibunya, sahabatnya meninggal dunia, kemudian beliau mengantarkan jenazah ke sini. Kita pemakaman. melihat ada yang menangis, Iya. ada yang menjerit, Iya. ada yang seolah-olah tidak nerima dan seterusnya. Kita kasih nasihat karena sesungguhnya kita semua akan meninggal dunia Pak. Iya. Masya Allah. Inilah yang nasihat setiap hari yang saya terima, Amin. yang Allah berikan kepada saya terutama. Ya Pak Ustadz, jadi Pak Kang Amin ya. Hmm. Kang Amin, saya melihat akhir-akhir ini intensitas penyebaran COVID semakin merajalela, dan di wilayah kami seringkali menemukan pelanggaran-pelanggaran terjadi. Banyak sekali masyarakat yang masih abai, yang masih tidak peduli bahwa begitu besar atau dampak dari bahaya COVID ini Pak Ustadz. Dan masyarakat juga sampai hari ini satu demi satu kehilangan anggota keluarganya karena meninggal. Kemudian masyarakat kurang meyakini bahwa ada kematian akibat COVID ini, dan ya inilah sebagai bukti kenapa kami hadir di sini bersama Pak Ustadz untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah hari ini seperti yang kita lihat belum ada yang dimakamkan, dan mudah-mudahan terus hilang, berkurang di Tangsel ini. Jadi saya minta Pak Ustadz kira-kira apa sih yang Pak Ustadz rasakan selama menjadi pendoa di makam zona 2 ini di Jombang Rawalele ini, dan yang Pak Ustadz rasakan dengan teman-teman yang menggali kubur. Pak Ustadz melihat begitu banyak ambulan yang masuk, kemudian Pak Ustadz juga melihat banyak sekali air mata mengalir, satu belum selesai, lagi berikutnya masuk. Gimana perasaan Pak Ustadz dan bagaimana Pak Ustadz merasakan ini semua? Ya, jadi gini Pak Tommy, bahwa kematian itu sudah menjadi ketentuan Allah, yang harus kita yakini bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian, dan itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur Pak. Kapan aja dia mau datang ya? Iya, jadi walaupun satu detik dia mau mundur nggak bisa, kalau sudah waktunya memang. Itu yang harus kita yakini pertama, bahwa kematian sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun gitu. Kita nggak bisa majuin, nggak bisa mundurin, walaupun sesaat. Bersembunyi dimanapun. Bersembunyi dimanapun dengan seperti apapun. Tapi ada tugas bagi kita sebagai manusia yang Allah perintahkan untuk berikhtiar. Walaupun semua ketentuannya dari Allah ya. Betul. Kenapa kita sakit harus berobat? Kenapa kita harus pakai acara suruh bersih-bersih, cuci tangan, gitu kan, cuci tangan, berwudu dan pakai hand sanitizer. Al-Islamu nazifun. Islam itu bersih, Pak. Islam itu bersih. Islam itu bersih. Wa tanaddufu. Maka bersih-bersihlah. Bersih-bersihlah. Itu sudah diajarkan. Itu memang untuk menjaga kesehatan kita sendiri, Pak. Betul. Jangan abai gitu ya. Ya, betul. Jadi bahwa kemudian saat ini pemerintah juga memperpanjang PPKM, itu husnuzon dengan Allah, bahwa hasil dari PPKM yang lalu darurat ini itu bisa melandaikan tingkat daripada kematian korban COVID gitu ya. Apapun itu bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia. Lalu kemudian saya itu kan 1 tahun lebih Pak di sini. 1 tahun ya Pak? 1 tahun lebih. Dan Juli kemarin itu benar-benar tembus ke angka untuk Tangerang Selatan itu 50 jenazah satu hari satu 50 malam. jenazah 50 per hari. jenazah satu Allahu hari. Akbar.
Dan itu kita teman-teman di sini bisa sampai tengah malam mengerjakan itu, menyelesaikan tugas. Bahkan kita pun khawatir terhadap berat sekali mereka kesehatannya, kesehatan sendiri itu tenaganya. khawatir. Tapi bagaimana ini tugas kita ya. Kita sudah ditunjuk untuk menangani ini semua dan kita harus selesaikan dengan baik. Apakah kalau jenazah yang dimakamkan di sini harus bayar, Pak Ustadz? Sebenarnya tidak sama sekali tidak. Ya. Ya, adapun istilah retribusi itu sudah ditetapkan Ya, oleh pemerintah untuk pemakaman umum untuk pemakaman umum seperti itu. Dan semua sudah ditanggung oleh pemerintah, ya baik petinya, semuanya lah ya. Jadi teman-teman yang ada di sini bekerja secara ikhlas, Pak Ustadz, ya? Secara ikhlas dan ya adalah dari pemerintah insya Allah gitu, seperti itu. Tapi taruhannya kan kalau kita paranoid atau kita takut ya apa segala macam gitu kan, menular dan lain sebagainya, itu taruhannya sangat luar biasa. Itu Pak Tommy. Jadi masyarakat yang saat ini masih abai terhadap prokes, sebaiknya kita maksimalkan ikhtiar kita untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah. Untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi untuk cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Dan itu memang jadi kebiasaan kita di Islam. Itu bagian dari. Apalagi kita punya kegiatan wudhu setiap 5 waktu. Kembali kepada kematian, bahwa apapun asbabnya kalau sudah waktunya pasti akan mati. Jadi hari ini yang kita lihat pandemi Covid begitu besar, karena Covid kata orang, kemudian banyak yang meninggal dunia. Memang itu sudah direncanakan Allah semuanya. Sebenarnya semua yang terjadi ini kan ulah manusia, lalu Allah mengizinkan. Allah mengizinkan. Karena zaharul fasadu fil barri wal bahri, kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu adalah ulah manusia. Ya. Apa upaya kita? Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menghindari atau tanda kutip jangan sampailah kita mati kesiksa lah seperti itu. Kan ya saya sih naudzubillahi min dzalik belum pernah ngerasain Covid itu. Yang katanya orang itu sakit begini, enggak enak begini apa segala macam itu kan. Ya kalau bisa sih kita kan matinya enak, tenang. Bahwa hari itu dia mati, bahwa hari itu dia meninggal sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kalau saya lihat dan saya dengar, kalau orang-orang yang meninggal karena sakit, orang meninggal karena dalam peperangan, syuhada insyaallah, meninggal karena tenggelam, itu biasanya insyaallah semua jenazah kita ini syuhada, jadi dinilai dengan ditempatkanlah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dalam perspektif Al-Qur'an Islam bagaimana, Pak? Ya, jadi syuhada, syahid itu kan ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Dalam hal ini syahidnya syahid dunia. Orang yang sakit seperti diuji kena karena wabah, kesakitan wabah atau itu dinilai sebagai syahid. Insyaallah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, insyaallah semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa, mendoakan orang tua, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin muslimat, seluruh umat Islam di dunia gitu kan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, agar kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Ustadz, saya kan memang berada di garis terdepan, Pak Ustadz, di masyarakat. Dan saya melihat ada kepanikan, Pak Ustadz. Kepanikan masyarakat karena paranoid. Bunyi sirine ambulan yang lalu lalang. Kemudian itu udah kita minta juga kalau menjemput ambulan itu menjemput jenazah atau menjemput orang sakit, kalau bisa nggak usah dinyalain lah. Itu sehingga kemudian masyarakat tidak trauma dan tidak takut. Dan bagi yang isolasi mandiri, Pak Ustadz, ini mereka panik mendengar dan mereka khawatir bahwa COVID ini begitu berbahaya. Jadi memang salah satu penyebab penyakit itu keluar karena rasa kepercayaan diri masyarakat yang
kurang Pak Ustadz, dan keyakinannya pada agama, kemudian merasa bahwa kemudian ini menjadi beban COVID ini, dan mereka akhirnya menjadi imunitasnya turun Pak Ustadz. Ya. Imunnya turun, kemudian komorbid, ada penyakit bawaan yang itu menjadi menggila. Boleh disarankan kepada kita Pak Ustadz, apa kiat-kiat Pak Ustadz sampai kepada masyarakat, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi Sebenarnya corona? kita ini tahu Pak, Ya. ya. Kita tahu semua hubungan antara jasad dan rohani itu sangat dekat. Apa yang terjadi pada fisik kita ini ada pengaruh dari psikologis kita, Psikologi, kejiwaan kita, secara pikiran kita, pikiran. batin kita, Batin, hati kita. Penyakit hati juga akan berdampak kepada penyakit fisik Iya. juga. Oh, itu kuat sekali Pak Ustadz. Iya, sangat. Ada kaitannya ya. Tugasnya. Jadi sebaiknya apa yang terjadi saat ini boleh kita waspada kan, tapi jangan terlalu panik, karena kita punya Allah yang Maha menyembuhkan. Tinggal kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang dihadirkan oleh Allah ini sebagai ujian tanpa makna. Iya. Ya kan? Ya. Orang biasa aja Covid apa segala macam kok. Iya. Ayo dong kita sholatnya rajin, ayo dong kita Tingkatkan zikirnya ibadah rajin. kita. Ayo dong tingkatkan Oh, ibadah happy kita. keluarga. Happy keluarga. Ayo anak-anak ini kita kasih makanan yang baik. Bukan hanya baik tapi halal juga. Halal, ya, dan Ayo makanan dong, yang sehat. yang sehat gitu kan. Karena semua penyakit itu Olahraga, ada di perut, berjemur gitu olahraga ya. gitu kan. Itu semua khatam sebenarnya sudah. Ya, sudah dilakukan sebenarnya oleh masyarakat. Masyarakat sudah melakukan, tinggal bagaimana batin kita. Ayo dong kita ini lagi diuji sama Allah. Apa sih tujuan Allah menguji kita itu? Biar kita mendekat kepada Allah. Oh, ya. Apa fungsinya kita mendekat kepada Allah? Toh nanti bakalan kita mati juga, kita udah punya amal soleh kan gitu kan. Gini, jadi zikrul maut, mengingat kematian itu menjadi penting untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, untuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasannya, apapun yang Allah berikan kepada kita, ya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah agar kita lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, Pak Ustadz, saya juga ingin sekali mengetahui rasa orang-orang yang ditinggal satu persatu keluarganya. Kalau Pak Ustadz kan sering tiap hari melihat keluar masuk ambulan, mengantarkan jenazah, ada keluarga yang menangis, menjerit, nggak rela, nggak ikhlas. Apa yang Pak Ustadz bisa sampaikan kepada ashabul musibah ini? Ya, Allah menguji manusia bermacam-macam. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tuh ngasih ujian sama kita manusia itu sedikit saja. Bisyai'in khauf, ju'. Khauf tuh takut. Kayak kita nih sekarang nih lagi diuji, cemas apa gitu. Itu ujian. Ujian tuh lagi-lagi agar kita lebih dekat kepada Allah. Kecemasan, kepanikan, ketakutan itu untuk diuji. Makanya ayo dong ke saya, kata Allah gitu. Terus lapar gitu kan. Sekarang kan haus. Orang itu rada-rada susah ya, takut lapar ya. Cari penghasilan apa segala macam gitu kan. Itu ujian dari Allah. Ayo dong ke pikir-pikir Allah. udah paranoid aja, pikir nggak punya makanan. Bisa makan apa enggak segala macam. Ayo dong ke Allah. Allah nggak pernah mematikan manusia karena dalam kelaparan. Allah itu tahu kita butuh makan. Allah pasti kasih makan. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang melata aja dikasih makan sama Allah. Jangan khawatir. Hanya untuk nguji gimana sih? Gitu kan? Ujiannya. Iya. Wa naqsim minal amwal. Banyak yang bangkrut sekarang. Bangkrut ya. Iya kan? Wa naqsim minal amwal. Jadi sedikit harta. Ya. Itu ujian dari Allah. Ayo dong ke Allah gitu balik kan. Lagi. Ayo dong ke Allah gitu kan. Jangan kamu malah stres ninggalin Allah gitu kan. Was samarat. Istilahnya buah-buahan gitu kan. Ya, orang gagal panen segala macam lah gitu. Wa basyiris sabirin, ya Muhammad, kasih tahu kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Siapa itu?
alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakni ketika dia dikasih ujian sama Allah, dikasih musibah sama Allah, dia dalam hati dan pikirannya nih menanamkan kembali, oh iya semua dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, whatever, semua kembali ke Allah. Jadi nggak usah terlalu meratapi kesedihan. Udahlah, semua Allah sudah atur itu semua. Atau dimakamkan di sini karena takut. Oh iya, perihal memakamkan ya, kan gini, saya menemui beberapa keluarga yang aduh ibuku di sini, bapakku di sana gitu kan, pisah gitu. Kepengennya makan satu keluarga tuh kumpul. Ingat sahabat Rasulullah itu makamnya di mana? Di Madinah. Iya kan? Ya. Siti Khadijah di mana? Di Mekah. Di Mekah. Ya. Yang ada Mbah Maimun tuh, ya kan? Di Mekah. Ya. Jauh nggak Mekah sama Di Madinah? Baki. Iya. Ya. Jauh nggak? Jauh. Itu perjalanan. Jadi antara kalau di Mekah Jannatul Ma'la. Jannatul Ma'la ya, Ma'la ya. Nah, gitu. Nah, kalau Nabi sama istrinya jauh, kira-kira di surga atau di akhirat nyatu apa jauh? Nyatu. Artinya di kuburnya fisik yang berjauhan tidak menentukan jauh juga di akhirat. Ya. Jadi udahlah, kita ya udah di sini. Ya memang sih kepengennya mah kita kalau ziarah bareng gitu kan. Ya. Jadi ngumpul bareng. Tapi itu jangan menjadikan putus asa, kesedihan yang berkepanjangan atas berpisahnya kuburan atau makam orang tua kita. Nah, terus untuk Sohibul Musibah, lagi-lagi memang ini pasti menyedihkan ya. Nabi aja kehilangan keluarganya sedih. Ya, Nabi aja kehilangan keluarganya sedih. Kehilangan pamannya, kehilangan kakeknya, kehilangan istrinya, sedih. Wajar. Tapi kesedihan yang berlarut-larut tidak akan menghidupkan keluarga kita. Yang paling penting kita lanjutkan kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian yang paling penting, mereka saat ini butuh doa kita, orang yang masih hidup. Ya gitu. Amin. Ya, rasanya saya agak plong juga mendengar tausiah Pak Ustadz ini atau informasi yang Pak Ustadz sampaikan. Jadi teman-teman saya yang kehilangan keluarga, dan insya Allah ke depan kita semua yang dalam kondisi sehat, dan yang teman-teman saya juga atau sahabat Patiar TV yang saat ini sedang isolasi mandiri, Pak Ustadz, kasih semangat buat yang sedang isolasi mandiri. Untuk yang isolasi mandiri, untuk yang di rumah sakit, banyak zikir deh. Ya. Zikir berdoa, pegang aja tasbih lah Pak Ustadz ya. Iya. Banyak zikir, banyak minta sama Allah. Oke, sakit iya. Ya, mengeluh karena sakit iya, tapi tetap lagi-lagi ke Allahnya jangan putus. Urwatul wusqa. Tapi memang ampuh Pak Ustadz. Dengan sakit itu berzikir itu cepat sekali sembuhnya. Kan gini, daripada meratapi sakit, meratapi kesedihan, kita zikir. Zikir itu masuk ke hati kita. Dan sel-selnya itu jadi hidup. Itu hidup, itu berpengaruh. Berpengaruh. Dan langsung sampai ke Allah. Insya Allah. Jadi tetap semangat Pak Ustadz. Tetap semangat ya. Tetap semangat, banyak zikir, banyak sholawat, yang hafal Quran, baca Quran, ya kan, karena megang susah barangkali lagi, atau yang sempat bisa megang Quran, bacalah Quran, karena Quran itu kan syifa, Quran itu kan obat, seperti itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak pencerahannya hari ini. Saya senang sekali bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat Tangerang Selatan di Indonesia dan di dunia ini, supaya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengangkat ini semua penyakit. Amin. Mohon sekiranya kita berdoa bersama Pak Ustadz di makam ini untuk menutup perjumpaan kita, biar kita sama-sama sehat dan teman-teman semua sehat, masyarakat semua sehat, dan Allah angkat penyakit kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillahi, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, amin, ampunkan semua salah dan dosa ahli kubur kami ya Allah. Amin. Ya Allah, lapangkan kubur almarhumah kami. Amin. Ya Allah, sehat afiatkan kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan orang-orang yang kami cintai. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, angkatlah wabah ini ya Allah. Amin. Sehat afiatkan keluarga kami ya Allah. Amin. Pulihkan masyarakat kami ya Allah. Amin. Ya Allah,
Ampuni semua dosa-dosa masyarakat kami, Amin. dosa-dosa negara kami ya Allah, Amin. warga kami ya Allah. Amin. Kembalikan kami ke pelukan-Mu ya Allah. Amin. Peluklah kami dengan mesra ya Allah. Amin. Izinkan kami, kuatkan kami Amin. untuk menjalani semua apa yang Kau ujikan kepada kami Amin. ya Allah. Berikan kekuatan serta kesabaran kepada kami ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, sahabat Patria TV dimanapun berada, alhamdulillah pertemuan kita dengan Kang Amin sudah selesai dan kita mendapatkan banyak masukan untuk kita terus semangat. Amin. Ingat, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan kemudian banyak melakukan aktivitas yang membuat kita menjadi sehat. Bersama saya Tommy Patria Edoardi dalam program Jelajah, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Ketemu lagi dengan program Jelajah di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Patria TV, top dah.